Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan membahas dasar-dasar Convolution Neural Network atau CNN. Jadi video-video tentang dasar-dasar CNN ini saya ambil slide-nya sepenuhnya dari slide yang ada di MIT Introduction to Deep Learning. Di MIT tersebut, di slide MIT tersebut dibagi menjadi 5 bagian. Kita sudah membahas di bagian pertama, videonya sudah ada yang sebelumnya. Kemudian untuk video ini kita akan membahas bagian kedua, yaitu bagaimana proses learning untuk fitur-fitur image atau learning visual features. Kita sudah membahas bagian pertama, bagaimana pentingnya indera, kemudian bagaimana contoh-contoh ini untuk image ya. Kemudian bagaimana ini contohnya beberapa ya. Kemudian bagaimana image itu bentuk untuk inputnya yaitu angka-angka, kemudian ada bagaimana mendeteksi fitur-fiturnya ya, fitur-fitur high levelnya ya. Nah, kemudian kita di video ini akan membahas bagaimana proses learning untuk mendapatkan fitur ya, fitur untuk image ya. Ini adalah neural network ya. Ini adalah neural network yang standar. Neural network yang standar ya, yaitu neural network multilayer perceptron yang fully connected atau dense di sini. Ini ada fully connected ya. Ini adalah inputnya, input layernya, kemudian ini adalah output layernya ya. Nah, di fully connected network tersebut ya, ini adalah inputnya. Kita bisa saja menggunakan multilayer perceptron fully connected neural network ini ya. Jadi image atau image kita bisa masukkan, inputkan ke input layer di fully connected neural network tersebut ya. Jadi X1 ini adalah pixelnya, X2 pixelnya dan seterusnya. Jadi ini adalah pixel-pixel ya. Sebuah node ini adalah misalnya untuk image adalah pixel-pixelnya ya. Jadi untuk image yang 2 dimensi itu dibuat flat seperti ini. Dibuat flat ya. Dengan neural network seperti itu yang fully connected, kita di situ neuron-neuron di hidden ya, neuron-neuron di hidden itu terhubung ke semua neuron yang lain. Atau di sini contohnya kalau input ya terhubung ke hiddennya, kemudian hidden misalkan ke hidden yang lain dan seterusnya. Di sini kekurangan ya, kelemahan yang sangat penting. Di sini tidak ada informasi spasial ya. Tidak ada informasi spasial karena di sini inputnya yang X1, X2 sampai XP tersebut dibuat flat. Kita tidak tahu bahwa misalkan X1 itu harusnya sebelah kirinya X2. Bahwa X berapa itu sebelah kanannya X berapa. Bahwa ada sebuah pixel ini harusnya di bawahnya pixel yang lain ya. Yang tadinya image yang seperti ini ya, pixel-pixel ya, ada kanan kiri, ada atas bawah. Nah, sekarang dibuat flat, dan dibuat flat bukan hanya flat, tetapi juga dengan bentuk seperti ini, artinya bisa acak X1, X2 sampai XP itu mau dibolak-balik nggak masalah ya kalau bentuk neural network seperti ini. Jadi kalau misalnya yang tadinya di sini
Ini adalah ke X1, ini X2, X3, atau dibolak-balik yang X1-nya yang di sini X1, ini X1, ini X2, kemudian ini X3 itu nggak masalah ya, karena memang sifat dari neural network seperti ini adalah bisa dibolak-balik gitu. Artinya sekali lagi tidak ada informasi spasial. Informasi spasial tidak bisa disimpan. Kemudian yang kedua juga yang sangat penting adalah dengan neural network seperti ini parameternya sangat-sangat banyak ya. Parameternya sangat-sangat banyak. Karena apa? Karena ini di input, misalkan input layer, kemudian ini hidden layer. Ini hidden layer berikutnya misalkan. Di mana hubungan antar setiap layer itu adalah dense. Dense itu artinya parameternya dikalikan. Seperti misalkan kalau misalnya katakanlah di input layer ada 1000, kemudian ini ada 100 di hiddennya, artinya parameternya yang di matriks di bobot matriks ini adalah dikalikan 1000 kali 100 dan seterusnya. Akan kita lihat dengan CNN parameternya jauh lebih sedikit ya. Jauh lebih sedikit ya. Kita memerlukan parameter yang jauh lebih sedikit ya, karena kalau banyak itu prosesnya jadi lebih lama, jauh lebih lama ya. Jadi ada dua kelemahan penting, tidak ada informasi spasial dan parameternya sangat banyak untuk fully connected neural network atau MLP ini. Ya, oleh karena itu solusinya adalah bagaimana kita menggunakan struktur spasial supaya struktur spasialnya itu disimpan ya. Kita perlu struktur spasialnya supaya disimpan. Nah ini untuk menyimpan atau menggunakan struktur spasial kita lihat seperti ini. Di sini kita spasialnya adalah kita menggunakan potongan-potongan ya. Kita menggunakan patch. Potongan-potongan yang relatif kecil. Potongan-potongan yang relatif kecil dibandingkan dengan image-nya. Nah, potongan itu misalkan yang ini adalah contohnya yang kotak merah ini, potongan ya. Artinya ini neuron yang digunakan untuk input ya. Ini adalah kita menyimpan satu potongan. Ini adalah satu potongan itu disimpan dalam sebuah neuron. Artinya kita informasi bahwa ada pojok-pojoknya misalkan seperti ini, atau bahwa ini adalah di dalamnya seperti itu kita simpan dalam sebuah neuron ya. Ini salah satu cara yang katakanlah sederhana tapi efektif untuk menyimpan informasi spasial ya. Ya, jadi kita lihat di sini ini ada potongan-potongan atau patch ya. Ini potongan yang di sini ya. Potongan di sini sebelah kiri. Nah, kita simpan yang potongan itu, yang beberapa pixel itu dalam sebuah neuron di sini. Ya. Kemudian untuk potongan yang kedua geser ke kanan. Ini juga disimpan di sebelah sini. Sebelah kanannya. Ya, jadi di sebelah kanannya. Jadi semacam katakanlah semacam summary-nya, summary potongan itu disimpan dalam ini, dalam sebuah neuron dan seterusnya. Ini adalah potongan yang lain atau patch yang lain. Jadi kita mengkonekkan patch itu adalah yang kotak merah itu tadi ya, yang ada di image ya, kita masukkan ke dalam input layer ya. Kita masukkan ke input layer. Jadi ini adalah
ini adalah dari inputnya ya, ini inputnya ya, inputnya ini input ya. Kalau di neural network ini adalah hidden ya, hidden layernya ya. Jadi ini adalah inputnya, ini adalah hiddennya. Jadi diinputkan ke apa, diinputkan ke neural network. Diinputkan itu artinya setelah input layer ke hidden layer ya. Ini adalah input layer dan hidden layer. Demikian juga kemudian ke layer berikutnya, layer berikutnya. Di sini kita menggunakan sliding windows, artinya kita lihat bagian kiri ya, di sini kemudian ke kanan kan, potongannya digeser ke kanan ya. Jadi ini kita lihat operasinya adalah operasi scanning ya, operasi scanning. Jadi convolution itu artinya lilitan ya. Kalau di sini akan kita lihat lilitan karena scanningnya dari atas ke kiri ke kanan, nanti bawahnya dari kiri ke kanan, dari ke bawahnya lagi dari kiri dan kanan dan seterusnya. Ini adalah sebenarnya proses scanning ya. Nah kemudian bagaimana kita lihat nanti bobot ya, bobot itu artinya matrik bobot ya. Kita bagaimana membobotkan ini apa, potongan-potongan itu nanti untuk mendeteksi fitur-fiturnya ya, mendeteksi fitur-fitur yang low level, kemudian mid level, kemudian fitur yang high level ya. Kita menggunakan apa yang disebut dengan filter. Filter di sini adalah kalau di neural network adalah matriks bobot ya, matriks bobot ya. Jadi ini adalah matriks bobotnya, filter ya. Yang filternya adalah matriks bobotnya ya. Dengan menggunakan filter yaitu kita menggunakan bobot-bobot, matrik-matrik yang disebut filter untuk mengekstrak fitur-fitur lokal. Fitur-fitur lokal itu artinya karena tadi kotak-kotak merah itu kan lokal di satu tempat tertentu, kemudian geser lagi di lokal di tempat tertentu, geser lagi kotak merahnya di tempat tertentu. Nah, ini adalah fitur-fitur lokalnya ya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan filter yang bermacam-macam. Artinya kita menggunakan matriks bobot yang bermacam-macam, yang oleh karena itu bisa mengekstrak bermacam-macam fitur, yang bervariasi fitur kita bisa ekstrak. Karena menggunakan beberapa jenis, beberapa variasi filter, yaitu filter itu sekali lagi adalah matriks bobot ya. Kemudian juga yang sangat penting adalah matriks bobot tadi, filter tadi itu adalah filter yang sama untuk ya, matriks yang sama untuk yang potongan-potongan merah yang geser untuk satu filter tadi ya. Satu image tadi. Seperti ini, saya balik lagi ke slide sebelumnya. Jadi di sini yang gambar kiri itu kita lihat ada kotak merah, kemudian geser kotak merahnya, geser-geser sampai akhirnya nanti geser sampai di paling bawah di sini ya. Jadi geser sini ya, kemudian geser ke sini dan seterusnya sampai di paling bawah di sini. Itu menggunakan filter yang sama ya, menggunakan filter yang sama. Artinya bobot yang sama. Artinya bobot itu adalah parameter yang sama, artinya parameternya di share ya, untuk setiap filter parameternya yang sama. Kemudian untuk filter yang lain, jadi ada filter 1, filter 2 dan seterusnya, filternya bisa sampai banyak ya. Filter 1 untuk sebuah image geser-geser tadi itu bobotnya sama. Kemudian untuk filter yang kedua bobotnya beda lagi. Tapi artinya di sini sharing parameter. Misalkan filter yang pertama itu digunakan di pojok, di filter di pojok kiri, geser-geser terus itu adalah menggunakan
parameter yaitu bobot, yaitu matriks bobot yang sama. Ya. Ini bagaimana misal contohnya menggunakan fitur ekstraksinya menggunakan convolution. Convolution itu adalah seperti ya bahasa Indonesianya lilitan ya, artinya di sini bagaimana digeser-geser seperti tadi saya katakan, di scan, di proses scanning ya. Jadi ini ada yang merah ini disebut dengan potongan atau patch ya. Ada patch ya. Patch ya. Jadi filter ini misalkan ukurannya ada 4x4 ya, 4x4 yang merah ini adalah filter ya, filter yang merah ini. Filter atau lebih tepatnya lagi filter itu adalah ini filter ya, ini adalah filter ya. Ini filter. Filter ini adalah 4x4 ya. Jadi di sini ada 4x4, di sini ada 4x4. Yang garisnya panahnya itu ada sebenarnya 16. Ini adalah 16 garisnya atau 16 angka, yaitu 16 bobot. Karena ini adalah bobotnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah image-nya ya, ini adalah image-nya, inputnya. Ini adalah hidden-nya, hidden ya, hidden yang kontak. Kemudian yang di sini yang panah-panah ini adalah di sini adalah ini adalah matriks bobot ya, matriks bobot. Jadi matriks bobot ini adalah filter, ini adalah matriks bobot. Kemudian inputnya adalah yang sebelah kiri, ini adalah yang sebelah kanan. Jadi kita misalnya menggunakan matriks yang ukurannya 4x4. Artinya ada 16 bobot ya, ini adalah yang panah ini ada 16 bobotnya. Kemudian ini digunakan untuk potongan-potongan atau patch-patch yang kotak merah itu, untuk potongan-potongan yang bergerak ya, dari yang tadinya misalnya pojok sini ya, pojok di sini ya, pojok di sini, kemudian geser, misalkan geser terus, kemudian bawah, geser terus dan sampai akhirnya di sini. Ya, ya, operasi potongan-potongan ini yang bergerak ini disebut dengan konvolusi. Ya, ya, jadi konvolusi ini digunakan untuk bagaimana mengekstrak lokal fitur. Lokal fitur itu artinya potongan atau garis atau kotak merah tadi itu adalah artinya fitur-fitur lokal di dalam lokal di kotak itu. Kemudian kita menggunakan multiple filter, artinya kita menggunakan ada beberapa filter, artinya kita menggunakan beberapa matriks bobot. Artinya kita bisa menggunakan beberapa filter untuk mendapatkan fitur-fitur yang berbeda ya. Jadi untuk mendapatkan hidden layer yang berbeda. Jadi hidden layernya nanti ada beberapa. Kemudian yang ketiga adalah kita sharing ya. Sharing itu artinya untuk filter yang sama, kotak merahnya, potongan-potongan patch yang kotak merah itu geser dari kiri ke kanan, ke bawah sampai pojok kanan bawah itu angka-angka bobotnya sama ya, angka-angka bobotnya sama ya. Seperti itu secara dasarnya bagaimana ada filter, kemudian mendapatkan beberapa atau mengatasi kelemahan-kelemahan di MLP tadi ya. Insyaallah akan kita lanjutkan di video berikutnya untuk contoh kasus yang sederhana sehingga diharapkan menjadi jelas apa yang disebut dengan konvolusi.